Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai World or God-Oriented Culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar, dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoax, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up-to-date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu, hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2, bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegalkan kerja demi uang, keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang, sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual.
Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam relasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented, khususnya pada kalangan generasi Yeremia, akan terus menjunjung prinsip kekudusan, sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain, dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiringi Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
bersyukur buat kebaikan-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur, boleh angkat kedua tanganmu, katakan bersyukur. Yes, amin, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Yes, amin. Buat kasih kami ada hari ini semua karena kasih-Mu. Mari semua Tuhan yang mengucap syukur sama-sama katakan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan ku bersyukur. Syukur Tuhan. Yang bersyukur berikan tepuk tangan yang terbaik. Hanya yang terbaik buat Tuhan kita, yang baik dalam kehidupan kita. Boleh lebih sungguh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai sore hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi semua karena oleh anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua Tuhan karena cinta-Mu dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Ada begitu banyak musim yang sedang kami lewati.
Tapi karena kebaikan dan kekuatan daripada Tuhan, kami bisa hadir beribadah hari ini. Mengucap syukur buat semua penyertaan Tuhan. Sebentar, hamba-Mu dan kami semua ingin dengar kebenaran firman-Mu. Berkenanlah berbicara Tuhan buat setiap kami. Agar hamba-Mu dan kami semua bisa mendengar firman-Mu, mengerti isi hati-Mu, dan dimampukan oleh karena Roh Kudus untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa hadir untuk kali yang pertama. Ya, jadi buat jemaat yang baru, kita sama-sama baru pertama kali hadir. Ya, senang sekali. Terima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya bisa berbagi firman Tuhan. Kak Anto juga terima kasih Kak. Dan seluruh tim pastoral terima kasih. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema yang cukup baik untuk mengingatkan kita kembali. Boleh tampilkan slide-nya? Hari kita akan belajar sama-sama tentang iman mengusir kekhawatiran. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 7 dan 22. Demikian firman Tuhan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir sore hari ini, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kekhawatiran dalam kehidupan? Saya percaya dalam sepanjang kehidupan kita, ada musim, ada situasi yang kita hadapi. Kita mengalami hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Itu menekan hati kita, membuat kita khawatir tentang sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi dalam kehidupan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kekhawatiran dunia sering sekali melemahkan dan mematikan iman kita. Tetapi apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran itu adalah perasaan takut terhadap sesuatu objek atau situasi yang belum pasti terjadi atau ada di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kekhawatiran itu adalah sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang kita pikir itu akan terjadi dalam kehidupan dan kebanyakan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Berapa kali di antara kita khawatir dengan sesuatu hal, tetapi kekhawatiran kita sebenarnya tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, permulaan dari khawatir adalah akhir dari iman. Dan permulaan dari iman adalah akhir dari khawatir. Bapak Ibu, sering sekali dalam kehidupan kita ikut ibadah, kita ikut pembacaan Alkitab hebat, kita ikut doa, kita ikut kul. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan, seperti firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan ditaburkan seperti benih yang ditaburkan di semak duri. Saat kita mendengar firman Tuhan itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Media sosial hari ini seperti arus yang sulit dibendung. Banyak sekali kita menjadi khawatir karena kita membandingkan pencapaian kita, situasi kita dengan orang-orang yang kita kenal, bahkan tidak kita kenal, dan kita merasa kita mengalami situasi keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan di umur sekarang kita mungkin kita merasa, aduh saya belum mencapai titik itu. Banyak sekali di media sosial dikatakan di umur sekian, kamu harus sudah mendapatkan achievement, investasi sekian. Dan hati kita mulai gelisah. Saya udah hampir lebih dari umur itu. Tetapi sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya pun saya belum mencapainya. Dan hati kita mulai khawatir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, khawatir itu adalah akhir dari iman. Kita dengar firman Tuhan. Kita ngalami hadirat Tuhan. Kita diberkati saat teman-teman di antara kul memberikan kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Waktu kita mengikuti ibadah-ibadah ini, kita dikuatkan. Tetapi firman Tuhan katakan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu.
sehingga tidak berbuah. Firman yang kita dengar akhirnya mati karena terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Maka dari itu iman kita akhirnya mati karena kita mulai khawatir. Padahal kekhawatiran itu adalah seperti kursi goyang yang terus bergerak tetapi tidak pergi kemana-mana, namun menghabiskan tenaga kita. Bapak Ibu yang tahu kursi goyang, kursi itu goyangnya itu udah kayak gempa, tapi di situ aja. Kita duduk di kursi goyang, waktu digoyangkan, kita merasa kehidupan kita, wow, ini gua akan jatuh, gua akan hancur, gua akan terbalik ini. Wah, tetapi sebenarnya kekhawatiran itu seperti itu. Tidak membawa kemana-mana, hanya sedikit menggoncang kita. Kekhawatiran biasanya disertai juga dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan berlebihan. Hal ini bisa berdampak kepada kesehatan jasmani, insomnia, gugup, gelisah, sakit kepala, gangguan pencernaan. Tidak hanya kesehatan jasmani ternyata, kekhawatiran juga dapat berdampak kepada kesehatan mental seperti stres dan depresi. Saya termasuk orang, nggak tahu bapak-bapak yang di tempat ini, saya kalau begitu apapun masalah yang terjadi, jam tidur saya pasti tidur. Masalah begitu banyak, kalau jam tidur saya tidur. Waktunya makan saya makan, tidak ada terganggu sedikit pun. Makanya kadang istri bilang, kamu ini seperti orang yang tidak punya masalah apa-apa. Jadi ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya suka tidur, bersyukur. Karena banyak bapak-bapak kalau punya masalah nggak bisa tidur. Wah, bapak-bapak udah senyum dia. Wah, Ibu Gembala puji Tuhan, undang pembicara bisa mensupport kami. Kali ini kami baru disupport. Karena ada banyak katanya bapak-bapak itu sulit tidur. Karena apa? Karena begitu beratnya masalah dalam kehidupan. Hari dolar mencapai angka yang seumur hidup Indonesia ada merdeka. Kali yang ketiga menembus angka 16.000. Beberapa pengusaha di gereja kami berkata, wow, ini kita bisa collab putra. Sulit. Dan dia berkata, jangan-jangan kita bisa bangkrut ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam pengajarannya berkata, jangan khawatir. Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Sehasta itu jarak, Bapak Ibu. Siapa di antara kita karena kita khawatir, kita bertambah sedikit sehasta dalam kehidupan kita. Kekhawatiran itu tidak pernah memberikan dampak yang baik dalam kehidupan. Sebab kekhawatiran tidak dapat mengubah masa lalu, tidak dapat mengubah masa depan, tetapi dapat merusak masa sekarang. Banyak orang meninggal di zaman COVID bukan karena kena COVID, tapi karena khawatir. Salah satu pengurus di gereja kami meninggal karena terlalu banyak mengkonsumsi yang berhubungan dengan vitamin C dan hulu hatinya ya. Akhirnya mengalami kerusakan dan akhirnya meninggal. Kekhawatiran sering sekali menghantui kita. Bukan karena ketakutan, HP yang kita takutkan membuat kita hancur, tapi karena kekhawatiran yang kita alami yang membuat kita down, hancur. Orang yang hidup dalam kekhawatiran adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang khawatir itu adalah orang yang meragukan. Saya selalu sering sampaikan, anak saya itu 2, oh ya, ini istri saya yang paling cantik di depan. Dan saya punya istri 1, anak 2. Jangan dibalik Bapak Ibu. Walaupun hari-hari sering musim. Nah, anak kami paling gede itu umur 6 tahun. Anak saya nomor 2, yang lelaki itu umur 4 tahun. Puji Tuhan saya hafal. Kalau nggak hafalin saya pulang pasti kena marah nih. Dan
Tidak pernah kedua anak saya bangun pagi, dia berkata kepada saya, "Papi, apakah hari ini saya bisa makan?" Nggak pernah. Dia percaya dia bangun pagi, dia turun ke lantai bawah di meja makan dengan kursinya, dia tahu pasti ada sarapan. Ada susu yang sudah tersedia. Dan dia percaya bahwa tidak pernah saya mendengar anak saya berkata, "Papi, hari ini kita bisa makan atau tidak?" Anak itu percaya bahwa orang tuanya akan menyediakan. Sebegitu polosnya dia. Saya bapak yang terbatas. Tetapi kita punya Bapa yang tak terbatas. Harusnya kalau kita kenal Bapa kita di sorga, bukankah kekhawatiran bukan menjadi bagian kita? Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, orang yang hidup dalam kekhawatiran adalah orang yang belum mengenal benar siapa Allah dalam kehidupannya. Dalam Alkitab disebutkan ada 365 kali kalimat khawatir. Mungkin Bapak Ibu gak percaya, nanti pulang boleh hitung Bapak Ibu. Ya, cari nanti dari Kejadian sampai Wahyu. Saya dapat infonya begitu. 365 kali. Udah ada yang hitung dan saya percayalah. Menarik adalah Tuhan tahu kita ini adalah manusia yang sangat mudah khawatir. Kita diibaratkan domba yang berada di tengah-tengah serigala. Domba itu adalah binatang yang paling mudah takut. Dan menariknya adalah dia berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, bukankah setiap hari Allah berkata, "Jangan takut"? Saya, Bapak yang terbatas saja, berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Apalagi Bapak yang di sorga. Dia rela mati di kayu salib saat saya dan kita semua menjadi seterunya Allah. Kita masih menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Tetapi dia tetap memutuskan mati di kayu salib. Dan dia tahu, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terbatas. Dan kita sering sekali jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi dia tetap memutuskan untuk mati. Karena dia mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bicara nanti kekekalan saja ada penyertaannya. Masa dalam kehidupan ini dia tidak menyertai kehidupan kita? Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Maka dari itu kita mau belajar untuk kita bisa memiliki iman yang dapat mengusir kekhawatiran. Kenapa penting kita belajar ini? Agar dari kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita melihat Yesus yang kita percayai dalam kehidupan kita. Amin. Tetangga kita melihat, ini orang lagi ngalami duka, tapi kok bisa punya kekuatan ya? Kenapa ya dia dalam keadaan musibah, dia masih bisa punya pengharapan ya? Orang itu masalahnya bukan seberapa banyak dia punya loh. Tapi seberapa besar kekhawatiran yang memenuhi, menghantui hidupnya. Yang membuat dia akhirnya kehilangan kekuatan untuk menjalani setiap musim kehidupan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya rindu orang-orang yang hari ini hadir. Kita belajar sama-sama. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang mengusir kekhawatiran agar kehidupan kita seperti terang dan garam bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ya percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita bisa memiliki iman mengusir kekhawatiran adalah berdoa. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiran di dalam Kristus Yesus. Sering sekali Bapak Ibu kita menjadi khawatir karena hati dan pikiran kita tidak di dalam Kristus Yesus. Sering sekali kita mengkhawatirkan banyak hal dalam kehidupan dan mungkin secara manusia dan dunia ini sesuatu hal yang wajar. Karena hati dan pikiran kita tidak taruh di dalam Kristus. Padahal Kristus adalah shield dalam kehidupan. Dialah benteng kehidupan kita. Untuk kekekalan saja dia berikan. Dia rela mati di kayu salib.
Dia tidak pernah izinkan selai rambut pun jatuh dari kepala kita tanpa izin pada Tuhan. Masakan dalam kehidupan ini kita berada dalam situasi, apakah Tuhan benar-benar mengasihiku? Hei, bertobat. Kekhawatiran itu terjadi saat hati dan pikiran kita tidak taruh di dalam Kristus. Sebab kalau kita taruh dalam Kristus, kita akan melihat, merasakan, situasinya gak berubah. Hati kita yang diubahkan Tuhan. Mata rohani kita yang diubahkan Tuhan, kita bisa melihat ada pengharapan Tuhan yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, when you pray, God listen. When you listen, God talks. When you believe, God walks. Saat kita berdoa, Tuhan mendengar. Tetapi saat kau mendengar, Tuhan akan berbicara. Sering sekali kehidupan kita mengalami porak-poranda karena kita hanya pengen didengar oleh Tuhan. Kapan terakhir kali kita mendengar Tuhan berbicara dalam kehidupan kita? Kapan terakhir kali engkau menikmati hadirat Tuhan sampai engkau bisa menangis bukan karena meratapi hancur dan porak-porandanya kehidupan, tapi engkau menikmati kedamaian di dalam Tuhan. Waktu saya menikmati itu, saya sampai nangis terseduh-seduh. Dan istri saya bilang, kamu kenapa? Saat hadirat Allah, kita menikmati. Walaupun dia belum berbicara, kita bisa menikmati kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Saudara, kalau kita punya kedamaian dan pengharapan, musim apapun yang kita lalui, kehidupan kita akan selalu diberikan kekuatan. Dunia boleh berubah, orang yang kita kasihi boleh berubah, tetapi Bapa kita di sorga tidak pernah berubah. Orang yang kita kasihi terbatas, Bapa yang kita cintai, dia tidak terbatas. Belajar mendengar dan belajar percaya, karena sebelum kita percaya, Allah belum bekerja. Dia mau kita membangun kepercayaan kepada Tuhan. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu tempat ini, di gereja kami, ibu itu seringkali komplain. Kalau sharing dengar ibadah-ibadah wanita, waduh suamiku nih aduh, anakku nih aduh, mertuaku aduh. Bapak Ibu, stop complaining, start praying. Kenapa kita khawatir? Boleh next slide? Kita itu seringnya sukanya komplain mulu. Kita nggak sadar bahwa, saya selalu senang bahwa kalimat begini, orang yang setia berlutut di kaki Tuhan, itulah yang diberikan kekuatan berdiri menghadapi kehidupan. Kalau kamu nggak setia berlutut di bawah kaki Tuhan, kamu nggak punya kekuatan. Kita ini terbatas Bapak Ibu, pasangan kita terbatas, orang tua kita terbatas, perusahaan di mana kita bekerja itu terbatas. Jangan taruh harapanmu kepada hal-hal yang terbatas. Taruh harapan kita kepada Allah yang tak terbatas. Engkau akan melihat bagaimana dia bekerja dari setiap musim kehidupan. Dan engkau melihat perkara-perkara yang dahsyat. Engkau akan nikmati bersama dia. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yang kedua, hal yang kita harus lakukan untuk kita memiliki iman yang mengusir kekhawatiran adalah berserah. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Allah ingin kita selalu berserah dan bergantung kepadanya. Ingat, seluruh hidup kita ada di tangan Allah. Dan dia mau kita berserah sepenuhnya kepadanya. Bapa itu adalah Bapa yang senang sekali kita bergantung kepadanya. Seorang bapak, seorang orang tua akan senang sekali saat anak-anaknya di masa kecilnya bergantung kepada orang tuanya. Rasanya bahagia sekali. Kita bisa melakukan sesuatu kepada anak yang kita kasihi. Firman Tuhan katakan, Bapa yang di dunia saja tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga.
Saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini sering sekali Tuhan izinkan dari pengalaman iman saya, Tuhan izinkan kita masuk dalam setiap musim-musim kehidupan agar kita punya kesaksian tentang Yesus dalam kehidupan kita. Makanya ada firman Tuhan katakan, bukan lagi apa kata orang tentang Yesus, tetapi hari ini aku melihat bagaimana dia bekerja dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, waktu masa pandemi, kami dua dipaksa, quote and quote dengan istri, dipaksa untuk kuliah S2. Saya bilang gak mungkin. Tiba-tiba ada yang berkata, yaudahlah istri kamu kita akan support beasiswain. Oke lah kita jalan. Saya bilang sama istri, gak mungkin kita bisa selesaikan kuliah kita. Sangat-sangat gak mungkin. Dari segi dana dan waktu. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kami sudah masuk di bab ketiga, sudah sidang proposal. Waktu saya ngomong sama istri, kadang Tuhan izinkan kita masuk secara dipaksa. Tujuannya bukan untuk kita, untuk nama Tuhan dimuliakan. Istri saya ini ngomong-ngomong, dia adalah anak yatim piatu. Dia lahir, kehilangan orang tuanya, dan akhirnya masuk dalam panti asuhan. Dan dia bisa kuliah ke Bandung, ketemu dengan saya, cinta lokasi di kampus. Satu-satunya wanita yang saya cintai, selain ibu dan adik perempuan saya. Dan saya melihat bagaimana dia hidup dari imannya kepada Tuhan. Waktu dia wisuda S1 kami foto bersama. Istri saya bilang, nanti kita wisuda S2, kita foto bersama. Dan kita mau ngomong sama anak muda. Kita aja terbatas, Tuhan bisa sertai. Kamu juga pasti Tuhan sertai. Kuncinya apa? Berserah Bapak Ibu. Dari sini kami baru sadar, oh tujuan Tuhan memaksa kami untuk kami masuk kuliah S2. Saya itu termasuk, saya senang belajar, saya senang kuliah. Tetapi saya tahu ini momen gak pas. Anak saya baru masuk TKA, pandemi. Tante jadwal semua dikosongkan Tante. Dan gereja saja masih online. Dan itu kadang rasanya, aduh Tuhan. Kalau hari ini, Bapak Ibu, oh iya saya lupa kasih tahu. Yang ngomong ke istri saya akan beasiswa ini, akan bayarin. Di akhir mau kita tesis, dia berkata, dia ghosting. Saya bilang, apa lagi ini Tuhan? Sepunya saya aja dia belum beres ini. Tapi yang ini ghosting. Saya bilang, aduh, padahal kita udah ngomong, wah luar biasa loh Tuhan. Tapi belajar, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Kalimat selanjutnya Bapak Ibu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan kau akan melihat bagaimana perjalanan hidupmu dipenuhi dan diwarnai pertolongan dari Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Kau akan melihat waktu cool, bukan hanya kau mendengar teman-teman bersaksi. Kali ini giliran saya yang bersaksi. Karena saya ngalami Tuhan. Hanya orang yang sakit mengalami mujizat kesembuhan. Kalau nggak pernah sakit, kau mengalami mujizat kesembuhan. Ya putra, tapi kan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan. Yes, tapi bukan mujizat kesembuhan. Tetapi saat kita mengalami sakit penyakit, saat kau mengalami kesembuhan, berserah kepada Tuhan. Dan kau mengalami kesembuhan, kau bersaksi. Bagaimana tangan Tuhan menyembuhkan kehidupan kita. Hari ini, kalau engkau masih mengalami kekhawatiran, berserah kepada Tuhan. Penyerahan total kepada Allah, memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Kenapa kita perlu berserah? Sering sekali, Bapak Ibu nggak tahu ya, apakah aktif di media sosial. Saya pernah melihat dan beberapa kali di media sosial itu, seorang anak memegang boneka kecil yang dia pegang erat di dadanya. Dan Yesus yang digambarkan rambut gondrong, dan dia memegang boneka yang lebih besar dan lebih bagus di belakang badannya. Dan Tuhan Yesus meminta boneka kecil ini yang dipeluk oleh anak ini. Dan apa yang dilakukan anak ini? Dia pegang erat. Dia gak mau kasih. Bukankah sering sekali kita dalam kehidupan ini, kita merasa, gua mampu. Bisnis ini, dari buyut gua udah ngerjain ini.
pengalaman Tuhan bisa pakai untuk membuat kita berhasil. Tapi sering sekali kita lupa mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan izinkan kita masuk dalam musim yang berat dalam bisnis. Supaya apa? Supaya kita menyerahkan ini kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini harus saya serahkan. Karena saya tahu rancangan Tuhan tidak perancang kecelakaan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sering sekali kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan. Anak-anak muda, waktu kamu memilih membangun hubungan dengan lawan jenis, kamu tidak tanya Tuhan. Tapi kenapa saat kamu disakiti, kamu menyalahkan Tuhan? Saya sering marah, kan saya aktif di pelayanan anak muda. Saya sering heran dengan anak muda. Waktu dia mau menerima atau menyatakan cinta kasihnya kepada lawan jenis, ingat ya lawan jenis ya? Confirm ya? Ya, confirm ya. Saya pikir takutnya ada yang berbeda. Menyatakan kasihnya kepada lawan jenis, dia nggak tanya dulu sama Tuhan, Tuhan apakah ini dari Tuhan? Makanya doanya para orang-orang yang seperti ini, Tuhan, aku rindu dia jadi jodohku. Tapi kalau bukan dia jodohku, carikan sama seperti dia. Rambutnya, sikapnya, cara melihatnya, cara dia menyapa aku. Kalau sulit Tuhan, udah dia aja makanya. Supaya gak usah sulit-sulit. Kita sering sekali tidak berserah kepada Tuhan, tetapi saat kita ngalami masalah terjadi, kita marahnya kepada Tuhan. Saat kita buka bisnis, kita nggak tanya Tuhan. Tapi saat bisnis ini berantakan, kita marahnya kepada Tuhan. Kenapa kita nggak berserah kepada Tuhan? Dia Allah yang Maha Tahu. Pribadi yang satu-satunya mengasihi kita, lebih awal mengasihi kita, di saat kita masih seterunya Allah. Tetapi kita mengabaikan pribadi yang sangat mengasihi kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Sering sekali kita berkata menyerahkan, tetapi masih memegang erat. Orang yang selalu berserah kepada Allah, hidupnya akan lebih tenang dan damai menghadapi situasi kehidupan. Saya ingat ada sebuah cerita, seorang ibu naik sebuah pesawat. Dan di pesawat itu, di tengah-tengah penerbangan di 30.000, 36.000 feet, tiba-tiba mengalami turbulensi. Saat mengalami goncangan yang begitu berat, para penumpang mulai berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang gak biasa doa, kali itu berdoa sangat baik dan lancar. Dengan lantang berdoa, karena takut. Tetapi menarik, ada seorang ibu ini yang tenang saja. Setelah pesawat berjalan dengan baik, kembali landing. Saat perjalanan mau ngambil bagasi, seorang bapak penasaran dengan ibu ini. Ibu, bolehkah saya bertanya, kenapa saat pesawat mengalami goncangan, kami melihat ibu satu-satunya wanita dan bahkan orang di pesawat yang begitu sangat tenang sekali. Kira-kira kenapa? Ibu ini berkata, oh Pak, saya ini dari kota tadi kita berangkat ke tempat ini, saya mau menemui anak saya nomor 2. Karena istrinya baru melahirkan. Tetapi kalau terjadi crash, waktu kita terbang dan akhirnya saya harus meninggal, saya akan ketemu dengan anak saya nomor 1. Karena dia sudah ada di sorga. Jadi mau ini pesawat sampai atau tidak, saya akan ketemu dengan anak saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa penting berserah kepada Tuhan? Saya ini bukan karena katanya kan, nggak tahu tante, katanya di STT itu karena anaknya nakal, paling bodoh, paling nggak bisa diatur, dimasukin STT tante, katanya begitu. Saya dengan versi yang berbeda. Saya mengalami banyak kegagalan dalam kehidupan. Saya tes pilot gagal, tes Garuda, mekanik Garuda gagal, karena saya SMK-nya SMK mekanik. Dan waktu itu Tuhan panggil saya masuk ke STT. Dalam perjalanan ini, dalam setiap musim kehidupan, saya selalu ngomong sama Tuhan begini, Tuhan yang panggil saya loh. Saya pengennya jadi pengusaha, supaya bisa bantu papa saya yang pendeta tante, untuk bisa pelayanan.
pengalaman dalam pelayanan selalu masalahnya di dana. Kita mau menginjil, butuh bensin dan nggak ada dana. Saya bilang saya jadi pengusaha saja. Tapi Tuhan panggil saya, paksa saya dengan banyak kegagalan yang harus saya alami. Dan saya harus jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tuhan yang panggil, saya percaya Dia yang akan menyertai. Saya nggak pernah pikir, karena asumsi kami, saya nggak tahu, saya asli orang Medan, di kota Medan. Waktu saya kecil, saya sering lihat di TV, banyak orang tinggal di kolong jembatan. Kami semiskin-miskinnya di kota Medan, saya nggak pernah lihat ada orang tinggal di kolong jembatan. Rumahnya dus dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir saya nggak mau ada di Jakarta. Nanti saya tinggal di sana, saya pikir. Itulah pikiran manusia. Tetapi hari ini kalau Tuhan izinkan, kita mendapatkan begitu banyak berkat Tuhan. Dari situ saya melihat bagaimana Tuhan menyertai. Saudara dikasih Tuhan, bukan seberapa banyak, tapi soal seberapa besar apa yang kita percayakan kepada Tuhan. Apakah hari ini kau masih memegang yang membuat kamu khawatir? Istri-istri, suaminya olahraga, tambah sehat, six pack, banyak kelelawar, wanita-wanita yang gak benar, yang akan kejar. Kalau dia buncit, ibu-ibu yang kesal. Dan saya percaya, sejelek apapun suamimu, kalau dia mudah jatuh dalam dosa, dia akan tetap jatuh. Nggak akan bisa dipegang. Anak-anak seberapa hebat pun kamu menjaganya, ada saatnya engkau tidak bisa 24 jam bersama dia. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Kami lihat, nggak tahu, Kak Anto pasti tahu, bagaimana besarnya perempuan remaja yang kehilangan keperawanannya di masa-masa remaja. Seberapa banyak hari ini yang tahu tentang homoseksual di usia yang sangat belia. Kebayang saya punya anak umur 6 tahun sekarang, 15 tahun ke depan, bagaimana keadaan dunia ini. Waktu saya khawatirkan itu, Roh Kudus berbisik, emang kamu yang pegang? Oh iya ya. Tiap hari kami sama istri tumpang tangan ke anak-anak. Ini Tuhan yang percayakan, Tuhan yang pegang kendali. Terbatas Bapak Ibu, terbatas. Kita ini terbatas. Kenapa sih mengandalkan kekuatan? Berserah aja kepada Tuhan. Berserah bukan berarti kita nggak melakukan sesuatu. Tetapi kita percaya, Tuhan tolong hari ini aku harus lakukan apa. Siapa yang harus aku temui, apa yang harus aku pelajari untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong tuntun Tuhan. Berserah kepada Tuhan, berbicara tentang bagaimana kita tahu kita terbatas. Kita punya Tuhan yang tak terbatas. Dialah sumber kekuatan kita. Maka dari itu belajarlah berserah kepada Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana pekerjaan tangannya menyertai kita. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yang terakhir, poin yang ketiga, kita berdoa, kita juga harus beriman. Dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Yang setuju katakan amin. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa Tuhan pakai tangan kanan? Karena kebanyakan mostly orang kekuatannya itu tangan kanan. Bukan berarti tangan kiri tidak punya kekuatan, salah. Tapi kebanyakan. Maka dari itu tangan kanan Allah yang paling kuat akan memegang kita. Ini janji Tuhan. Kenapa kita khawatir? Karena kita nggak kenal Tuhan siapa yang kita sembah. Kenapa kita khawatir? Karena kita tidak percaya bahwa Dia yang tidak terlihat itu tidak menyertai kita. Kenapa kita bimbang? Karena kita nggak tahu siapa Allah itu, kemampuannya dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Saat kita tahu dan kenal siapa yang kita percayai, harusnya kita tidak akan khawatir lagi. Yang setuju katakan. Ada 2 orang petani, sama-sama berdoa. Petani pertama dan kedua. Dia berdoa, Tuhan,
Saya minta biarlah hari-hari ini kami bisa menikmati hujan. Doa yang sama. Petani yang pertama, dia keluar, dia lihat, dan dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi petani yang kedua, dia keluar, dia membawa payung, dia mempersiapkan jalurnya air, dan tetap menjaga pegang payungnya. Kira-kira kalau saudara jadi Tuhan, yang mana engkau akan jawab? Yang keluar membawa payung, atau yang keluar hanya melihat dan kembali masuk? Kita manusia terbatas akan tahu, kita akan pilih yang kedua. Karena dia beriman, dia percaya. Tuhan, aku percaya oleh bilur-bilurmu Tuhan pasti sembuhkan. Tapi action kita tidak seperti orang percaya. Tuhan, aku berdoa supaya suamiku tidak digodain oleh genderuwo di luar sana. 5 menit, Pi, di mana Pi? 10 menit kemudian, Pi, di mana Pi? 20 menit kemudian, Pi, di mana Pi? Saya baru tahu bahwa sekarang itu ada, Bapak-bapak sadar, sekarang itu ada alat di mana akan ditempel di mobil, dia bisa tracking kita kemana-mana. Saya pikir, kadang kita bilang percaya kepada Tuhan, kelakuan kita jauh dari kata percaya. Kita bilang percaya kepada Tuhan, kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang Tuhan mau. Dan kita melukai hati Tuhan. Saudara, saya selalu punya prinsip. Hidup saya harusnya Tuhan yang pegang kendali. Ada nggak godaan untuk meminta ke sana kemari? Banyak. Ada seorang orang di gereja kami, dia ngomong gini, Putra, kalau kamu mengalami masalah, ketemuin Om ya. Saya mengalami masalah dalam hal keuangan. Tergoda nggak? Ingat. Oh, Om itu ngomong kok. Saya nggak pernah minta loh. Om itu yang janji. Tapi saya nggak mau. Waktu ada orang yang menawarkan beasiswa kepada istri saya, dia juga bilang ke saya, kamu mau nggak dibeasiswain lagi? Enggak, nggak apa-apa. Kenapa? Karena selama S1 saya, istri saya selalu ngeledekin saya. Saya selalu mendapatkan beasiswa 4 semester, saya nggak bayar kuliah. 5-8, orang tua saya masih mampu untuk menkuliahkan saya. Istri saya dari semester 1 baru masuk saja, sudah mengandalkan Tuhan. Maka saya dibilang, kamu hanya hebat ngomongin iman, kamu gak pernah ngalami iman itu. Maka saya undang hari ini, sama-sama, supaya kalau saya gak beriman, dia bisa ingatkan. Pak Pendeta jangan jago khotbah doang Pak Pendeta, beriman kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sore hari ini saya gak tahu kekhawatiran apa yang kau hadapi. Tapi yang saya tahu, Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau memiliki iman yang mengusir kekhawatiran, mulai dengan berdoa. Mulai dengan apa? Berserah. Mulai beriman, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Engkau akan melihat, mujizat demi mujizat, Tuhan akan kerjakan bersama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Main musik datang kami dari depan. Saya semua kita bangkit berdiri. Bapak dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Saya nggak tahu apa kekhawatiran yang sedang kita hadapi, tapi yang saya tahu, kita punya Tuhan yang bukan hanya kita lihat jauh, tapi mulai pribadi Roh Kudus. Dia ada di dalam kita, menyertai, menolong kita, melewati setiap musim kehidupan. Mungkin hari-hari ini kamu nggak tahu, ini Tuhan mau bawa kemana sih? Aku udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku udah melayani, aku udah baca firman setiap hari. Aku gak pernah curangin orang lain. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa situasi ini keadaannya kok selalu begini? Walau kita gak ngerti, Tuhan mau kita tetap berdoa kepada Dia. Dia mau kita tetap berserah kepada Dia. Dia mau kita tetap beriman kepada Dia. Walau keadaan belum berubah, Dia mau kita tetap beriman kepada Dia. Biar sore hari ini, kalau engkau hari ini masih mengalami kekhawatiran, bahkan kekecewaan dengan Tuhan, bukan suatu kebetulan. Bila firman Tuhan menegur kita, membangkitkan iman kita. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Kalau ini menjadi doa kita, mari sama-sama katakan. Bila sesuatu terjadi. Yes, amin Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Boleh sama-sama dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan. Yes, amin Tuhan. Walau kadang tak mudah lewat, coba dengan iman katakan. Waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Ini iman kami Tuhan, ini doa kami. Walau kadang tak mudah melewati, ku tetap percaya. Jemaat Pondok Gede, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman, ini doa kami Tuhan. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau oleh setiap tangan-tangan yang terangkat sore hari di hadapan-Mu Tuhan, kami mau belajar, berserah. Yes, amin. Ku tetap percaya waktu. Lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan, waktu Tuhan. Kami mau belajar percaya sore hari Tuhan. Coba aku tetap percaya waktu Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, kalau engkau orangnya, kau hari-hari merasa khawatir, situasi kesehatanmu, ekonomi, keluarga, pekerjaan, usaha, hubungan suami istri, anak dengan orang tua. Kau khawatir dengan pelayanan ke depan, khawatir dengan begitu banyak hal hari ini. Biarlah kita mulai belajar bangun hubungan dengan doa Tuhan. Kapan terakhir kali kau menikmati hadiratnya begitu sangat dekat? Sering sekali pikiran dan hati kita tidak ada di dalam Kristus, yang membuat kita kehilangan iman kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah berdoa, berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Lakukan dengan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Dan belajar beriman kepada Dia. Aku tidak akan melangkah kalau bukan karena Tuhan yang menyertai. Apapun keadaan dunia ini, aku tetap percaya kepada Engkau. Biarlah hari ini kita belajar percaya kepada Tuhan. Kau akan melihat tangannya menyertai engkau. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kamu berdoa Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat sore hari ini, apapun kekhawatiran yang sedang kami alami, kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu gak tahu apa yang mereka hadapi, tetapi cukup kalau Tuhan tahu. Karena Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha mampu, Engkau yang maha pengasih. Tuhan tolong setiap kami di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, jamah.
Kudus mengalir. Kami gak ngerti Tuhan. Kami takut. Tetapi Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus memberikan pengharapan. Kali ini kami mau berjalan bersama Tuhan. Kemarin kami berjalan dengan kekuatan pengalaman kami, koneksi kami. Tapi hari ini, sore hari ini, kami mau melangkah bersama Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Agar dari musim kehidupan kami bisa bersaksi bagaimana Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Agar kesaksian hidup kami bisa saksikan buat orang-orang yang di luar sana. Dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Dan kami bersama-sama beribadah tempat ini. Meninggikan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, mari sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak dikasih Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah hidup. Terima kasih, terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah hidup. Sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah hidup. Syukur bagimu, Siapa yang bersyukur karena kasih Tuhan? Kalau engkau bersyukur artinya tidak perlu khawatir lagi. Amin. Burung di udara dipelihara Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini yang masih khawatir bertobat dan katakan aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Mari kita memberkati hambanya kembali. Ya, arahkan tangan kepadanya Bapak Putra dan istri yang sudah melayani di tempat ini, memberikan apa yang Tuhan sampaikan lewat lidah bibirnya. Tuhan berkati kembali hidupnya, pelayanannya, anak-anaknya, semuanya masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan, masa muda ini terus menyelesaikan amanat agung Tuhan sampai seluruh dunia ini boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala kita mempersiapkan hati kita untuk membawa pulang berkat daripada Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah dan kasih anugerahnya dahsyat dalam setiap kehidupanmu. Dan teruslah berjanji makin hari makin erat, makin intim dengan Tuhan, serta menikmati berkatnya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Silakan bersatu sejenak sebelum meninggalkan ruang ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.